Terus dia juga bisa kalau banyak orang bilang tuh ngerogoh sukmo. Oh. What's up everybody, balik lagi bareng kita di channel Nocturnal 20s. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang juga teman lama gua sebenarnya. Ya nggak sih? Sebelum kita mulai konten malam kali ini, coba lu kenalin dulu ke teman-teman yang di sana. Mungkin yang belum kenal kan gitu loh. Oh, oke. Gini, salam kenal buat teman-teman semua. Nama gue apa salah nih? Apa saya nih? Gua lah. Oh, gua, oke. Gitu aja sih. Jadi logo aja nih ya? Iya, Oke, anjay. Iya. Kok anjay sih? Goblok. Oke, sorry. Oke, kenalin nama gue Randy Putra. Randy Putra, terus channel YouTube Kulo Randy. Ya, buat game sih, ya gebut-gebutan gitu. Kalau misalkan ini ya temen lama sih sebenarnya. Gini ya, kemarin kan kita udah ngobrol lewat WA kan ya. Katanya lu punya pengalaman pengalaman mistis atau paranormal experience yang kayaknya seru buat diceritain di sini kan. Gua pengen tahu nih kira-kira yang apa ya? Yang seru aja sih buat diobrolin sih. Cerita waktu gue pertama itu kuliah. Jadi dulu kan lulus sekolah SMA, kan kuliah di Kota Hujan. Di Bogor situ. Ya Bogor. Sebut katalah Institut Perbankan Bogor. Pertanian Ding. Kan kalau misalkan kalian semua kan taunya kan ya Pertanian Bogor. Kalau di sana tuh bahasa gaulnya tuh ya Perbankan Bogor. Karena emang banyak lulusannya dari IPB itu ke perbankan. Tahu lah. Iya. Aduh. Jadi gini. Pada saat itu mulai dari awal pertama masuk aja ya. Awal pertama masuk kuliah. Jadi dulu tuh waktu awal pertama masuk kuliah kan ya namanya juga gua anak kemana-mana kan sendiri. Oh iya. Jadi waktu pertama daftar ulang itu juga sendiri, orang tua nggak ikut. Di sana ada kenalan kakak tingkat. Nah habis itu udah kakak tingkat minta tolong kak cariin kosan. Udah mintain tolong tuh sebelum Maria datang ke Bogor. Pada saat itu dibilangnya oke aja. Pada saat kesana udah nyampe sana ya maghrib lah, sekitaran jam 4 atau jam 5 mau maghrib. Itu belum ada kosannya. Nyari kosan sini sana sini, budget pas-pasan, dan permintaannya kamar mandi dalam. Nggak ada. Habis itu udah akhirnya dapat satu kosan, ya bukan kamar mandi dalam tapi ya kamar mandinya deket lah, tapi 2 kamar 1 kamar mandi, anggapannya nggak terlalu ngantri lah ntar lah kalau kamar mandi lah. Nah itu pertama kosan. Jadi ntar gue mau ceritain pengalaman horor yang ada di kosan. Oh iya. Nah terus waktu itu singkat kata udah dapat kosan situ, udah jalan 1 minggu baru tahu nih, kan namanya juga maba, mahasiswa baru, kebanyakan aktivitas masih di kampus. Pulang waktu itu masih terang, jalan kaki, samping kosannya kuburan cuy. Waduh, gokil nggak horor nih kalau malam-malam kan gitu loh. Sebenarnya sih horor sih enggak sih, tapi masalahnya kan di kawasan kawasan padat penduduk. Tapi ya agak notice aja kalau misalkan sebelahnya kuburan. Apalagi itu juga baru tahu. Kan kamar ada di atas, lantai atas. Kan kosannya tuh ada 4 kamar, 2 di bawah, 2 di atas. Nah, di situ kamar gue di atas, sebelah jendela itu kalau dibuka pas kuburan. Langsung kuburan. View-nya langsung kuburan, indah banget sumpah demi apapun. Mata melek langsung lihat. Iya, mata melek kuburan. Terus habis itu kita mulai cerita horornya aja ya. Udah kebanyakan basa-basi. Langsung aja. Oke. Jadi habis itu kan ada kegiatan MPKMB, masa pengenalan mahasiswa lah gitu. Nah, mungkin gue dilihatnya sama kakak tingkat tuh kayak aktif gitu. Akhirnya gue disuruh bantu untuk bikin perlengkapan buat untuk mewakilin fakultas atau itu identitas. Nah itu kan dikasih caping. Dikasih caping tuh disuruh nulisin, kan gue manajemen industri, jadi suruh milokin gitu, MNI gitu. Nah singkat kata gue udah balik ke kosan. Nah nggak taunya teman-teman gue yang baru kenal ini, tapi udah ada 1-2 yang akrab sih. Masalahnya kan
di waktu kuliah juga kan itu udah jalan kuliah sebulan kalau nggak salah, sebulan kalau nggak berapa itu kan udah mulai akrab kan. Nah itu datang ke kosan ya sekitar malam lah, itu udah mungkin habis jam 7 lah, jam 7 tuh udah mulai rame, proses itu sekitar ada 8 orang sama gua, jadi teman-teman gua 7. Nah di situ kan tadi balik lagi kan kosan gua di atas. Nah jadi denah kosan gua itu letter L. Jadi ini kamar gua, ini kamar mandi, sini kamar yang satunya lagi. Terus di depan sini ada buat jemur, sebelah sini juga ada buat jemur. Tapi yang depan sini ada pohon itu rambutan. Nah dari situ kan kita nongkrongnya kan di sini, yang depan kamar yang L yang ini, di sini kan nongkrong sini. Terus habis itu teman gua namanya Upi, sebut aja Upi sih. Itu dia nanya, gue dari dulu masuk itu udah dipanggil Mbah. Lah kok bisa? Ya nggak tahu. Ya mungkin pokoknya gue dulu tuh di kuliah tuh ada yang manggil gue Mbah, ada yang manggil gue Gelo. Oh iya. Gila. Kalau bahasa Sundanya Gelo. Ya itu entah kenapa lah. Pokoknya ntar gue ceritain lah. Kenapa gue bisa disebut Gelo sama Mbah. Nah jadi itu singkat kata si Upi tuh nanya, "Bah, kamera di mana?" Kan pada saat itu kan gue bawa kamera, ya itu juga buat kepentingan kampus juga kan, kadang ada suruh buat tag video atau foto apa gitu kan, ya dokumentasi kayak gitu. Akhirnya gue bilang, "Itu Pi, ada Pi di dalam di Dropbox." Terus si Pi yang ngambil, sikat kata swafoto backgroundnya si pohon rambutan itu. Nah udah seneng swafoto, udah berapa lama gitu, akhirnya udah kelar fotonya. Sebagian juga udah ada yang balik. Nah, tinggal sisa sekitar 5 orang sama gua. Habis itu si Upi sama si Adi ngecek. Coba lihat fotonya tadi. Dilihat satu. Bener dong. Ada satu foto yang janggal. Pertama tuh awalnya cuma putih doang di belakang. Putih gitu biasa. Nah, habis itu agak ngeblur gitu kan. Terus dia panggil gua. Bah, sini bah. Coba lihat nih, harapan. Habis dilihat lagi, itu bukan putih, Bos. Merah. Oh, mbak apa kayak Mbak pakai dress apa ya itu yang merah, ya kan? Rambutnya gimbal. Ya, reggae nih. Bukan reggae, goblok. Enggak, maksudnya gimbal, ya enggak gimbal, lusuh lah, kayak sapu ijuk. Tapi mukanya enggak kelihatan. Dia cuma nunduk gini, rambutnya gini, udah tuh di situ. Jadi anjing gue merinding goblok. Asli. Jadi gini, kan fotonya kan di sini jejer-jejer gitu kan. Pokoknya di belakang sini. Nah, kamera di situ. Nah, habis itu si Mbak tuh kayak nyamping gini. Jadi duduknya nyamping gini loh. Nyampingin gitu. Jadi mukanya emang nggak kelihatan, juga tutup rambut di situ. Sebenarnya foto itu pengen gue simpen, tapi si Upi-nya ini dasarnya takut. Akhirnya kamera direbut, dihapus. Kalau misalkan nggak dihapus kan bisa di-share ke teman-teman kan? Enggak, bukannya ada apa-apa. Bisa lumayan kan? Bisa buat di-share ke teman-teman gitu. Kan lucu. Kirain kalau ada foto itu tadi bisa ngasih impact yang nggak baik gitu. Ya mungkin sih. Bisa ikut atau gimana kan gitu. Ikut ya, kalau ikut sih emang ikut ya? Dulu ada sih. Dulu ada. Sebenarnya sih mau sebutin nama sih. Tapi kalau biasanya kalau misalkan dulu pengen ngobrol atau undang dia. Nah, makanya itu gue dulu disebut Gelo, kalau nggak itu Mbah. Nah, itu gara-gara gue tuh ada yang ngikutin. Punya temen itu. Iya, punya temen itu. Nah, balik ke punya temen itu. Jadi tuh waktu awal-awal sebelum ditunjuk sama kakak tingkat. Nah, itu kan gue waktu datang ke Bogor itu kan sebenarnya gak sedih-sedih banget sih. Tapi saudara gue ikut. Seumuran. Nah, nggak taunya saudara gue tuh temennya si kakak tingkat. Jadi tuh kayak dunia ini sempit, Bos. Dunia ini sempit banget. Nah, habis dari situ akhirnya gue ada jalan dong, ada akses. Ada akses buat ke kakak tingkat. Nah, setelah itu gue diajakin dong, kan gue sepi. Terus kakak tingkat itu ngechat, "Lo di mana? Gabut ini enggak?" Terus akhirnya
gue diajakin ke base camp. Nah di base camp itu taunya ada Mas A. Mas A ini ya kakak tingkat, tapi si Mas A ini dia punya kayak indera keenam lah. Punya kelebihan ya, lah. punya kelebihan lah. Khusus. Ya, terus dia juga bisa kalau banyak orang bilang tuh ngerogoh sukmo. Oh, wah keren tuh. Boleh di-spill dikit nggak sih? Maksudnya itu yang dimaksud ngerogoh sukmo itu kayak yang Ngerogoh sukmo itu jadi misalkan gue di sini nih. Terus habis itu kita lebih enaknya ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada lo, gue, sama ada satu lagi orang lain yang ada di misalkan kota Jakarta. Jadi misalkan kita kontekan nih, kita telepon online. Terus habis itu gue bisa ngerogoh sukmo. Gue bisa ada lagi di sana di Jakarta. Kayak double ganger bukan sih? Oh iya, double ganger ya. Ya kayak gitu. Kalau itu ceritanya Mas Aji itu bisa ngerogoh sukmo juga kan gara-gara ada temennya, temennya atau siapa gitu yang kesurupan di daerah mana gitu. Jadi si Mas A-nya itu dia ada di Bogor, ditungguin sama temen-temennya karena dia udah ngomong, udah wanti-wanti. Jadi tolong jagain gua. Kalau misalkan tubuh gua pergi dari sini, mata gua nggak melek, jangan sampai pergi. Karena gue belum balik. Nggak taunya bener si Mas A-nya itu cabut ke daerah Subang atau mana gitu. Dan itu dikonfirmasi sama keluarga si temennya itu yang kesurupan bahwa si Mas A itu emang kesana pada saat itu. Ya mau gimana lagi sih? Ini sebenarnya dunia modern, tapi ya emang ada. Emang real gitu. Kalau misalkan banyak orang yang bilang itu fiktif itu ya itu gue nggak tahu ya. Masalahnya ya yang gue alami dan yang gue dapet cerita atau apa ya emang kayak gitu apa adanya. Nah singkat kata, gue ketemu tuh sama Mas A. Dari situ dari awal pertemuan itu tuh gue udah ditatap bos. Di situ gue apa salah gue anjay. Kayak gua, aneh gitu. Gue anak baru kan ya ruangannya gak gede-gede banget sih. Jadi itu kos-kosan gitu tapi lantai 2. Lantai 2 dan itu gue di lantai 2-nya. Jadi kamar di tengah tuh ada lorong. Lorong itu ya buat base camp, buat ngumpul-ngumpul ya, buat nonton, buat apa gitu. Di situ singkat kata gue ditanyain. Lu dari mana? Maksudnya dari mana tuh? Lu ditanya dari kota mana, apa kayak terah mana gitu kan? Dia kan pandangannya kan udah lain dari mandang lainnya kan gitu. Ya kalau ngomongin terah udah kayak terah Dermo Wiloyo nih. kayak cerita-cerita horor nih. Ya emang ini horor sih ya. Jadi ditanyain lu dari mana? Terus gue bales dong. Dari mana gimana mas? Dari mana gimana bang? Kan gue manggilnya bang. Ya lu tahu sih mana? Terus akhirnya si kakak tingkat yang temannya saudara gue tuh ngomong, wah ini dari Madiun. Oh pantes, yang ngikutin lu banyak banget. Gitu. Dari situ gue diem dong. Masalahnya kan dari kata sebenarnya gue pengen nutupin. Jadi pada saat gue pengen gue udah kuliah ke sana, ya udahlah gue pengen ninggalin semuanya itu. Lu dikenal sebagai nggak pengen karena juga dari dulu juga nggak pernah gue itu nggak pernah nunjukin ke orang. Ya nggak pernah nunjukin ke orang. Jadi intinya ya gue juga nggak minta kalau untuk itu ada tuh nggak minta, tapi ya emang dikasih ngikut sama dikasih ya mau gimana lagi. Terus akhirnya di situ balik lagi ke Mas A. Pantes lu banyak banget yang ngikutin. Terus gue berasa gue kayak berpura-pura jadi orang bego. Ikutin gimana bang? Gue sendirian aja nih sama ini, sama abang. Kagak tuh di belakang lo banyak banget rame. Tapi ada satu yang nonjol tuh, orang tua. Oh iya bang. Lu mah kagak mau itu. Terus akhirnya singkat kata ngobrol-ngobrol. Nah dari situlah si kakak tingkat itu, si abang A ini kasih tahu ke kakak tingkat. Nah akhirnya dari situ gue juga punya akses lagi. Jadi gue kan biasalah kalau namanya kuliah pelonco atau itu ospek gitu kan. Jadi gue udah ada akses untuk kakak tingkat, jadi agak aman, nggak terlalu senggol lah kayak gitu. Tapi ya hikmahnya ya gue jadi akhirnya dipanggilnya Mbah, kalau nggak gitu Gelo. Itu cerita pertama kali gue kesana.
Jadi mungkin sekian obrolan kita malam kali ini. Mungkin bisa dilanjut nanti kalau ada waktu lagi kan, lu bisa mampir lagi ke Gampang. studio kita yang sederhana ini. Thank you Siap. gitu. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Randy apa Ren kalau boleh tahu Ren? Kulo Randy. Jangan lupa subscribe-nya juga ke Kulo Randy. Jangan lupa ke Nocturnal 20 juga, like, komennya juga. Thank you for attention and see you next time.